mahasiswa, selamat datang di podcast Bincang Karir, podcast dari Bank Fisik UPN Veteran Jakarta yang membahas seputar dunia karir bersama aku, Nabila Rifa dari Staf Inovasi Akademik dari Bank Fisik UPN Veteran Jakarta. Di sini kita akan membahas tentang seputar dunia karir dengan mendatangkan narasumber inspiratif yang bakal membantu kalian untuk menemukan insight, terutama buat kalian nih yang masih ragu arah kuliah nanti. Nah, di episode perdana ini, kita akan membahas tentang transisi dari hubungan internasional ke dunia public relation bareng alumni UPN Veteran Jakarta dari jurusan hubungan internasional yang bakal membantu kalian nanti. Dan untuk kakak yang ada di samping aku ini, kakak ini merupakan alumni dari UPN Veteran Jakarta yang sekarang berkecimpung di dunia public relation. Boleh nih Kak Daniel perkenalan diri. Hai semuanya, nama aku Daryl. Aku angkatan 2020 dari jurusan Hubungan Internasional dan sekarang aku kerja di brand public relations di Paragon Corp. Oke, senang banget nih Kak bisa ngobrol bareng Kakak di episode perdana ini. Oke Kak, mungkin aku boleh tahu nih Kak, pengen tahu cerita Kakak nih, apa sih yang bikin Kakak tertarik berpindah latar belakang dari hubungan internasional ke public relation? Sebenarnya nggak tahu sih semua anak HI atau enggak, tapi kayaknya kalau kita masuk HI pasti tuh awalnya aku pengen jadi diplomat. Aku pengen kerja di pemerintahan, pengen kerja di Kemlu atau di dubes luar gitu kan. Benar-benar. Itu mimpi pertamaku. Dari SMA aku udah sering ikut MUN sampai yang di Malaysia yang di mana, tapi ternyata pas masuk kuliah intern awalku pun nggak di PR sama sekali nggak di PR. Intern awalku itu di kedutaan Pakistan di Kuningan as diplomatic relations. Itu aku ingat banget sekitar tahun 2022 aku intern di kedutaan, terus sampai kenapa bisa banting setir ke setelah intern di kedutaan aku intern di Kompas. Di Kompas itu bagian HR, bagian project management officer, dan setelah itu baru masuk ke PR. Sebenarnya yang aku sampaikan di sini adalah menurutku kita nggak bisa nentuin karir path dari awal masuk kuliah banget sih. Jadi semuanya itu akan mengikuti alur kita gitu. Di awal aku udah masuk ke kedutaan yang aku berpikir oke, ini adalah satu batu loncatan aku supaya seterusnya aku bisa di kedutaan. Tapi ternyata setelah itu nyobain di HR, ternyata aku lebih suka yang kayak gini deh, bukan yang mulai ini Kak. Benar, bukan yang kayak aku nggak cuma suka pemerintahan aja atau kayak diplomatik antar negara, tapi ternyata aku suka nyari hal lain gitu. Akhirnya aku masuk di Kompas HR itu, terus pindah ke coba di Paragon ini, di brand PR. Jadi aku brand PR Paragon ini aku semester 7 ya. Jadi sebelum aku sempro skripsi udah di magang di PR. Awal-awal itu tuh apa ya rasanya kayak kalian tuh baru pergi ke satu tempat yang baru banget, yang kayak aku nggak pernah belajar ini di HI sama sekali, terus tiba-tiba aku harus connect sama orang, even harus communicate sama orang dengan benar, harus connect sama vendor, sama orang-orang eksternal, yang mana itu bikin aku ngerasa kayak oh ini fun juga ya, pengalaman baru yang ternyata walaupun nggak pernah belajar di situ tapi tetap bisa belajar dari kegiatan-kegiatannya gitu sih. Terus dari situ makanya sekarang aku selalu nyari yang emang di bagian PR, di bagian communication gitu. Berarti berawal dari mengeksplorasi dalam Kompas tadi itu ya Kak, sampai akhirnya sekarang di public relation. Itu menarik banget sih Kak, eksplorasi. Nah, waktu pertama kali nih Kak masuk dunia PR, nah apa sih pengalaman juga
tantangan yang kakak hadapi gitu sebagai seorang yang berasal dari jurusan hubungan internasional gitu? Sebenarnya di hubungan internasional tuh kita belajar komunikasi juga, cuman lebih dari sudut pandang POV-nya sebuah negara sama negara. Juga kayak kalau mungkin kamu ilkom kan? Iya, Kalau ilkom tuh mungkin banyak ya komunikasi yang dipelajarinya. Kalau ini emang cuman ya gimana sebuah negara tuh bisa komunikasi, sebuah pemerintah tuh komunikasinya kayak gimana, strateginya, cara-caranya kayak gitu. Dan kalau misalnya ternyata nyemplungnya di pekerjaan di hari ini, aku tuh benar-benar gimana? Ternyata beda ya caranya, pendekatannya beda, semuanya beda. Jadi itu intinya adalah learning by doing sih. Belajar dari apa yang kita lakuin. Terus juga kadang tuh aku lihat gitu kan Kak, di Instagram, di TikTok itu banyak banget kayak yang yang banyak maksudnya yang kira nih kalau misalkan jurusan hubungan internasional tuh cuma kayak kerja paling di lembaga internasional ataupun lembaga pemerintahan, dan bahkan ada yang bilang kalau misalkan di jurusan hubungan internasional ini tulisannya jarang gitu Kak, untuk susah untuk mendapatkan pekerjaan gitu Kak, cuman juga lebih condong ke pemerintahan juga ya Kak. Ya. Nah, menurut kakak gimana nih pandangan kakak terhadap hal ini gitu kak? Jujur sih, memang cari kerja itu susah ya. CV itu dilihat banget, pengalaman organisasi dilihat banget, terus akademik pun juga dilihat. Kalau misalnya dia bilang IPK, kadang tuh sebenarnya IPK itu juga menentukan sih, itu ngaruh. Jadi gimana kita tuh sebenarnya pas kuliah tuh diajarin gimana caranya buat stay aktif di organisasi, aktif nambah skill, nambah sertifikat, nambah pelatihan, tapi nggak menomorduakan akademik. Ya, harus sejalan ya kayak. Ya, kayak manajemennya, terus kayak pembagian waktunya. Dari aku tuh dari masuk udah ngeplotting gitu loh. Oke, tahun pertama, tahun kedua aku fokus organisasi. Ada tujuan berarti. Iya. Tahun 1, tahun 2 fokus organisasi. IPK semester 1 tahun 1, tahun 2 itu kan masih bisa dikejar ya, ibaratnya pelajarannya tuh belum selesai banget kan. Jadi aku kayak ya udah pas tahun 1, tahun 2 fokus organisasi, sisanya baru fokus akademis, magang. Jadi menurut aku susah cari kerja ya, itu benar sekali. Cuman yang bisa kita lakuin itu adalah gimana caranya buat nambahin skill, sertifikat, pengalaman yang related, terus juga coba untuk memperbanyak komunikasi. Ya, tapi itu ya kayak tadi dari CV, terus juga pengalaman segala macam, terus juga relasi itu jadi poin penting buat kita nanti untuk mendapatkan pekerjaan gitu kan. Dan mungkin untuk selanjutnya juga kan kayak contohnya misalkan kakak nih, kakak dari hubungan internasional bisa ke PR gitu kan. Mungkin kan ada kayak skill-skill yang misalkan kepake gitu kan di hubungan internasional sendiri. Mungkin yang aku tahu dari hubungan internasional sendiri skill-skillnya, karena mungkin aku bukan dari HI juga, mungkin yang aku tahu mungkin kayak public speaking, diplomasi, atau juga critical thinkingnya yang kayak sampai mungkin komunikasi lintas budaya mungkin kak. Iya. Oh iya. Nah dari situ mungkin pas waktu kakak kuliah dulu di jurusan hubungan internasional, apa sih kak skill-skill yang kepake banget gitu di bidang ini public relation gitu kak? Sebenarnya hubungan internasional itu tuh nggak teknikal, maksudnya nggak praktikal, sorry. Kita textbook atau enggak study case gitu, enggak yang bisa kita praktekin langsung, kecuali satu yang menurut aku tuh mungkin banyak anak-anak HI yang kayak kayaknya nggak penting banget sih, tapi sebenarnya menurut aku MUN salah satu yang bisa kita praktekin waktu kita belajar HI ataupun enggak, itu tuh berguna banget karena di MUN itu bisa kita bicara sama orang, kita debat, kita
ngeluarin aspirasi, terus kayak critical thinking juga gitu. Itu MBA tuh penting banget sih, tapi gak menutup kemungkinan kita bisa ambil skill-skill dari bukan cuman dari kampus aja, tapi dari organisasi, dari luar ya. Mungkin tadi banyak ya kayak transfer skillnya gitu dari hubungan internasional ke public relation, tapi juga kita harus kesini dengan mengeksplorasi gitu ya Kak. Dan tadi karena tadi berkaitan antara skill-skill di hubungan internasional, relation juga nih Kak. Ada nggak sih kesamaan gitu Kak? Mungkin kan kalau di hubungan internasional ini diplomasi antar negara gitu kan Kak. Nah kalau misalkan public relation ini ibarat kata dibilang kayak aku pernah dengar gitu kan Kak, diplomasi dengan brand ataupun perusahaan gitu. Ada nggak sih kesamaan Kak gitu antara diplomasi antar negara sama diplomasi antar brand ataupun publik gitu? Kalau dibilang sama sih sama ya, karena kan tekniknya kita gimana cara kita bisa communicate dengan baik, menyampaikan apa yang kita mau sampaikan. Entah kalau misalnya mungkin dari HI itu negara ke negara, cuma kalau misalnya di hubungan internasional ada kayak urgensinya apa, tergantung sama urgensi sebuah negara itu atau urgensi lembaga itu gimana, dan cara pendekatannya tuh beda. Tapi kalau di PR ini yang paling aku highlight itu adalah gimana caranya buat kita bisa misalnya aku lagi ngomong sama kamu terus kayak rasanya tuh warm, bukan yang kayak terlalu corporate banget gitu. Jadi kayak biar komunikasinya lebih enak, tetap jelas, tetap humble, tetap cara-caranya sih. Berarti lebih ke itu aja tadi ya. Oke Kak. Jadi intinya diplomasi antar negara dan diplomasi perusahaan atau brand itu ya kemajunya benang merah. Mungkin buat mahasiswa baru, mahasiswa nih yang mau pindah jalur punya arah karir ke luar dari jalur konvensional, mungkin kakak ada tips-tipsnya nggak nih kak? Mulai dari mana langkahnya, harus gimana depannya gitu? Yang pertama menurut aku adalah jangan buru-buru. Maksudnya jangan buru-buru menentukan, aduh aku pengen jadi. Maksudnya boleh untuk punya cita-cita, untuk punya satu tujuan yang ingin kalian capai, tapi seiring jalannya waktu, people change. Mungkin kita tiba-tiba nemu ini mungkin itu cita-cita kamu, tapi ternyata pas kamu jalanin tuh kayak enggak bukan aku. Jadi nggak apa-apa untuk cari sebanyak-banyaknya atau mencoba sebanyak-banyaknya sampai tahu di mana nih passionnya, di mana ternyata lebih cocoknya di sini kayak gitu sih. Terus skill itu coba ya, latihannya banyak. Terus kalau emang dari awal sudah mau pindah ibaratnya udah nih, kalau aku kan nggak niat kan ya pindah jalur tuh nggak ada tiba-tiba gitu kan, karena tiba-tiba dapet kesempatannya di sana ya udah diambil. Tapi kalau emang dari awal mau pindah jalur, itu harus tahu itu posisi atau cita-cita yang kalian mau yang berbeda sama jurusan akademik itu butuhnya apa sih? Maksudnya kayak butuh public speaking kah, butuh skill negotiate kah, butuh apa, itu harus tahu dari awal gitu, tahu skop kerjanya kayak gimana dan lain-lain kayak gitu. Nanti kalau misalnya benar, kalau misalnya kalau misalnya udah tahu, udah jelas, itu udah lebih gampang kita untuk mencarinya gitu. Even kalau di LinkedIn aja, LinkedIn aku sih, karena aku lebih sering kayak PR dan lain-lain, maka job listnya itu hanya ya udah PR communication gitu-gitu aja. Tapi sedangkan kalau teman-teman aku yang lain mungkin bukan yang di PR ya, itu akan sama keluar job relatednya tuh sama kayak gitu juga. Jadi agak susah untuk balik lagi nih, aku mau nyari yang kedutaan gimana ya, itu agak susah karena emang udah berkecimpungnya nih itu udah di situ. Jadi kalau udah terlanjur di situ udah kerja. Dan yang paling penting menurutku organisasi itu penting, tapi akademik jauh lebih penting. Cuman harus seiring ya, jangan sampai
satunya jangan sampai terutama akademiknya timpang karena kan itu yang utama kita kuliah ya, tapi organisasi itu penting banget sih. Jadi pesannya misalnya dua-duanya harus berjalan seimbang lah ya, manajemen ataupun yang lain-lainnya gitu untuk mewujudkan dua hal itu. Terakhir nih Kak, pesan buat mungkin mahasiswa yang masih ragu untuk mencoba hal-hal baru, eksplorasi juga yang baru, mungkin yang pengen masih bingung juga arah karirnya kemana dan pengen keluar dari jalur konvensionalnya gitu Kak. Apa nih Kak pesan dari Kakak? Um, Ragu tuh pasti ya, maksudnya kita pasti akan, semua manusia pasti akan merasakan sebuah keraguan atau mungkin lebih takut kali ya, takut buat nyoba baru, buat nyoba hal baru, atau takut nggak bisa, atau takut nggak ini. Menurut aku yang paling penting keinginan buat fear, maksudnya kayak face it aja, maksudnya ya udah jalanin aja, nggak usah mikir hasilnya kayak gimana, yang penting kita udah nyoba, um, udah nyoba untuk nyari, udah terus berusaha, ya udah rasa takut itu dilawan aja sih. Mungkin nanti hasilnya nggak baik, kalau hasilnya nggak baik mungkin emang itu bukan jalan yang baik, kita coba lagi hal yang lain, nggak bisa lagi coba lagi hal yang lain sampai dapat Nemu yang titik pas banget sama diri kita sendiri gitu. mungkin itu pesan juga dari Adil. Mungkin sekian dari podcast Bincang Karir. Dan terima kasih buat Kak Dari udah sharing pengalaman dan juga ilmunya benar keren banget dan membuka mata banget, insightful banget. Dan buat kalian yang penasaran dan juga ingin tahu seputar dunia karir, stay tune terus buat Bincang Karir di episode selanjutnya.